apakah kali pertamanya Pak di sebuah gudang distributor makanan ditemukan menjual miras? Tapi fantastis kemarin ketika dari para santri menemukan adanya miras di gudang tersebut. Sampai berapa barusan? 9.430. Dan ini mereknya merek elit semua Pak. Ya. Masyarakat kita itu mayoritas muslim gitu. Kalau bisa masyarakatnya mengimani agama dengan secara kapah, lalu pemerintah daerahnya menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini kan kewajiban kota ini sama siapa? Yaitu sama wali kota. Kalau misalkan tadi tingkat kelurahan, itu lurah jangan diam aja di meja, keliling, sidak terus kan gitu. Begitu pula ke RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Maldini di Kabar Priangan. Kembali lagi di Kopi Pagi Podcast Kabar Priangan hari ke-27 di bulan Juni 2023. Kita mengundang narasumber dari Gerakan Pemuda Islam Ajang Firman selaku Korda Brigade GPI. Selamat pagi. Pak Ajang, gimana kabarnya Pak Ajang? Alhamdulillah. Nah, Baraya Priangan kita akan mengulas berbagai permasalahan di Kota Tasikmalaya, khususnya yang kemarin terjadi, maraknya miras di Kota Tasikmalaya seperti apa. Kita akan bertanya kepada Pak Ajang Firman selaku Korda Brigade GPI. Pak Ajang, menurut pandangan Pak Ajang sendiri sebagai Korda Brigade, kenapa miras ini susah diberhentikan di Kota Tasikmalaya? Kenapa miras masuk Tasik kan itu ya persoalan besarnya. Nah di situ kalau kita kembali lagi kepada pemerintah itu kan bisa bekerja atas peraturan atau pula perundang-undangan. Kalau secara umumnya bisa jadi sehari-harinya mereka bekerja atas regulasi yang ada. Cuman saya juga bertanya nih, kenapa pemerintah kita itu semacam tidak ada kekuatan gitu, atau pula rasa percaya diri untuk menegakkan bahwa miras di Kota Tasikmalaya itu 0% kan. Nah kalau saya umpamakan masuk ke teknis, kenapa gitu di Gapura Selamat Datang Kota Tasik itu ya bahwa Kota Tasik bebas miras ataupun pula bebas alkohol, 0% alkohol. Saya pingin ya kadang dari itu ajalah kita mulai dari simbol-simbol itu kan itu, atau pula dari tagline yang memang selalu dikaitkan seperti halnya rokok kan sekarang itu di atasnya ada himbauan ya, warning gitu kan. Kenapa gitu? Setiap media iklan ataupun billboard yang ada di Kota Tasik sematkan aja bahwa Kota Tasik itu bebas dari 0% miras, kan bisa aja demikian. Itu langkah-langkah strategis yang dianggap efektif gitu kalau kami lihat. Nah entah sih kalau memang tadi ini kaitan dengan perdagangan, jadi memang pengusaha itu mereka akan menciptakan sesuatu produk yang mana produk tersebut itu banyak digemari gitu. Cuman masalahnya kenapa gitu pengusaha itu menimba keuntungan itu harus menjual barang haram kan gitu aja. Jadi pada dasarnya mungkin muatan besarnya itu normatif dagang. Bisa jadi kalau muatan di satu sisi ada muatan yang ingin betul-betul merusak generasi gitu. Entah misionaris, entah apa kan itu, kita juga subjektif masalah itu.
Dan kita tahu Pak Ajang kemarin kan ditemukan ya di sebuah gudang distributor makanan kurang lebih 9.000 botol. Fantastis kan? Iya, fantastis. Ini bukan kali pertamanya Pak. Apakah para penjual miras itu tidak mendapat sanksi atau tidak menimbulkan efek jerah? Ini seperti apa? Apa penyebabnya? Ya, sebetulnya itu adalah apa ya? Bisa jadi unek-unek sampai saat ini, unek-unek saya. Memang selama ini yang kita ketahui selalu pemusnahan miras itu dilakukan baik di halaman balai kota, begitu pula di taman kota, atau pula di halaman kepolisian Kota Tasikmalaya. Nah, memang selama ini belum terdengar ya para pelaku atau pula pendistribusi ditindak secara hukum. Yang kita dengar ada sidang ponisan untuk para pengedar dan pelakunya. Iya, justru itu yang kami pertanyakan saat ini, atau pula yang kami tunggu-tunggu saat ini. Padahal kalau kita umpamakan ya, masyarakat ketika dijatuhi sanksi administratif seperti halnya masyarakat itu melanggar marka jalan atau pula tidak memakai helm, sampai-sampai itu masyarakat kontak-kontak orang yang berpengaruh agar pada saat itu tidak terjerat atau pula tidak dijatuhi sanksi administratif. Nah, barangkali gitu ya, para pelaku miras ini ataupun pendistribusi miras ini, kalau perdanya ditegakkan, sanksi administratif dan pidananya ditegakkan, setidaknya lah mereka dapat merasakan seminggu atau 2 minggu di jeruji besi. Kayaknya nangis. Kita secara psikologisnya kan gini, orang bisnis terganggu waktunya hanya 2 jam, dia merasa rugi. Apalagi ini kalau misalkan dia sampai dipidanakan 2 minggu, karena maksimalnya sih di perda tersebut 6 bulan. Kita jangan jangan muluk-muluk lah. Coba tegakkan mereka itu agar masuk ke dalam jeruji besi 2 minggu misalkan, atau sesuai putusan nanti hakim kan itu. Pinginlah kita mengawal sampai ke sana, atau pula mendengar tindak upaya pemerintah atau pula aparatur hukum sampai memproses itu. Nah, kita baca beritanya dari kabar tasikmalaya.com. Ribuan botol miras ditemukan petugas di sebuah gudang di Insinyur Juanda, Kota Tasikmalaya. Dan kita mendapatkan informasi berjumlah 9.430 minuman keras. Jumlahnya sangat fantastis ya. Ini apakah kali pertamanya Pak di sebuah gudang distributor makanan ditemukan menjual miras? Ya, berarti memang ini kecolongan ya? Iya, kecolongan, dan memang baru pertama kali ini kita temukan ada di sana. Nah, adapun memang yang selama ini saya ya sebagai ada di ruang lingkup zona tersebut hanya mengenal bahwa di karyawan ataupun para yang dikatakan, entahlah, saya takutnya jadi ini menduga-duga. Cuman yang saya kenal di situ itu ada yang memang berjenggot, cingkrang. Jadi saya mengenal gudang tersebut itu mana mungkin lah gitu. Ada hal-hal yang bisa berbenturan dengan norma agama kita kan itu. Nah, tapi fantastis kemarin ketika dari para santri menemukan adanya miras di gudang tersebut. Sampai berapa barusan? 9.430. Dan ini mereknya merek elit semua Pak. Ya. Ada 3 varian kalau nggak salah. 3 varian. Lalu untuk GPI sendiri ada langkah strategis nggak atau langkah masif turun ke jalan buat memberantas miras ini Pak? Nah, kita hanya di langkah
GPI lebih cenderung di langkah strategis, seperti halnya bagaimana mendorong pemerintah agar mengkampanyekan kembali baik perda yang ada atau pula kaitan-kaitan dengan norma-norma yang berlaku di Kota Tasikmalaya. Nah, begitu pula di samping tadi mendorong pemerintah daerah agar mengkampanyekan kembali mengenai himbauan-himbauan bahayanya miras, lalu bahwa di Tasik itu tidak diperkenankan 1% pun ataupun 2% pun minuman yang mengandung alkohol. Sebagaimana dalam peraturan daerah tahun 2015-2007 nomor 7 ya. Nah, adapun langkah strategis GPI kepada masyarakat itu lebih konsolidasi antar lingkungan. Jadi bagaimana betul-betul para aparatur yang entah apa ya, para pengurus yang ada di ruang lingkup KRW itu betul-betul harus mawas gitu. Yang disebut yuk kita sama-samalah menjaga lembur kan gitu. Jangan sampai hal-hal demikian itu kecolongan seperti zona di lingkungan Cipedas dan Setiarasa. Kayak gitulah kalau dari GPI memang lebih kepada pengambilan langkah-langkah strategis. Artinya ini membutuhkan semua pihak ya, termasuk dari KRW-an mungkin. Jelas. Sampai pemerintah daerah. Iya, betul. Jadi memang yang paling penting gini ya. Kita itu punya peraturan daerah. Lalu masyarakatnya mayoritas Islam. Terkadang gini, saya heran. Pemerintah bisa bekerja atas konsideran yang ada, baik perda atau pula perundang-undangan yang berlaku. Nah, begitu pula masyarakat bisa meyakini dan menghormati atas keimanannya. Nah, entah apakah memang masyarakat ini harus mengimani perda atau pemerintah yang harus mengimani perda. Yang jelas masyarakat kita itu mayoritas muslim gitu. Kalau bisa masyarakatnya mengimani agama dengan secara kapah, lalu pemerintah daerahnya menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi ini ya, mudah-mudahan nanti ke depan terjadi sinergitas, karena memang pemerintah selama ini mengkampanyekan hal-hal tersebut itu kami anggap lemah gitu, tidak ada. Begitu pula karena ini adalah negara hukum ya, ketika memang masyarakat menggembar-gemborkan fikih di hadapan ataupun di publik kan agak keras kan gitu ya. Sementara kita itu hukum positif, konstitusi ini yang dibawa oleh ulama fikih, padahal kalau kita korelasikan fikih dan peraturan daerah yang disepakati bersama itu nyambung sebetulnya, tinggal konteksnya aja gitu. Gitu. Anda menilai ini yang perlu diperbaiki itu apanya, Pak? Dari sebuah wilayah kecolongan juga miras. Ya betul, memang berharap meskipun kami merasa kecolongan kemarin itu, berharap ke depan betul-betul lah kita mau sampai manapun ya, ketika memang kita katakanlah aktif di luar berorganisasi, lalu berkumpul, fakta kehidupan itu tiada lain ruang lingkup keluarga dan lingkungan. Jadi sejauh manapun kita membahas tentang negara, provinsi, kota, fakta kehidupan itu ada di ruang lingkup keluarga dan lingkungan. Jadi mohon yuk kita bersama-sama, kita kembali lagi kepada lingkungan, jaga lingkungan yang tidak lepas berkoordinasi dengan para APH dan pemerintah. Insya Allah ini memang harus kita kembali lagi kepada istilah lingkungan gitu. Karena anak-anak kita dilahirkan tidak di mana-mana, pasti di ruang lingkup keluarga, atau pula dididik dewasanya dengan alam di lingkungan kita.
Iya. Gitu. Artinya dari keluarga dulu ya. Dari keluarga dulu, lingkungan, lalu skalanya bisa jadi kota. Nah, ini kan kewajiban kota ini sama siapa? Yaitu sama wali kota. Kalau misalkan tadi tingkat kelurahan, itu lurah jangan diam aja di meja, keliling, sidak terus kan gitu. Begitu pula ke RW. Ini kewajiban untuk mengurus wilayah ataupun lingkungan warga. Nah, begitu pula nanti estafet keluarga, siapa pemimpinnya di keluarga. Jadi GPI ini bukan hanya menyoroti kasus-kasus fenomena yang ada di Kota Tasik ya? Tidak. GPI memang dididik untuk betul-betul generasinya itu visioner lah gitu. Karena toh pada akhirnya ide gagasan secemerlang apapun tanpa memikirkan sumber ekonominya cenderung mangkrak gitu. Atau pula jadi terhambat. Nah, artinya tetap GPI itu lebih menguatkan dari sisi khairunas anfa'uhum linnas gitu. Nah, barangkali memang dengan wacana-wacana ke depan kita ingin mengangkat kuliner-kuliner hasil olahan masyarakat, seperti halnya yang dekat-dekatnya kita mau selenggarakan Selamat Hari Makan Bakso gitu. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 7 di bulan 7, berarti 7 Juli 2023. Karena kita berawal dari tanggal 7 itu ya filosofinya cukup kuat sih. 7 lapis langit, 7 lapis bumi kan gitu. Semoga kalau kita dikorelasikan dengan bakso, bakso ini tidak mengenal musim kan ya? Ya. Baik penghujan, baik panas, baik galau kan, ibaratnya kan itulah isengnya. Jadi sekalipun orang lapar, tetap paribahasanya ya bakso di sangmuan kan gitu. sampai demikian kan gitu ya. Makanya insya Allah kami mau mengajak warga sekitar ataupun yang khususnya di Setiarasa ya. Kita mau awali di Setiarasa dengan tukang bakso sekampung, lalu dengan masyarakat terjangkau kita akan bersama-sama memakan bakso. Bahkan kita sematkan ataupun kita bikin tagline Selamat Hari Makan Bakso 7 Juli kan. Nah, begitu pula kaitan dengan olahan kuliner yang lainnya seperti seblak, TO dan lain-lain. Kita juga ingin mengangkat dan mendorong bagaimana mereka itu punya hari keistimewaannya gitu. Seperti halnya kan seblak. Kalau seblak itu dilihat kandungannya itu beraneka ragam kerupuk dan beraneka ragam semacam daging-dagingan kan itu. Nah, kalau kita kaitkan di bulan Agustus, rencananya sih bulan Agustus. Di bulan Agustus itu memang kita punya sejarah kemerdekaan Indonesia. Begitu pula memang setiap bulan Agustus itu beraneka ragam kreativitas lahir ataupun nampak gitu. Tapi ini bagaimana nih pemerintah ataupun kita mengangkat yang kecil menjadi besar. Begitu pula yang besar menjadi lebih besar. Gitulah harapan. Sehingga tadi yang besar bisa menuntaskan angka pengangguran sama. Begitu pula tadi yang tadinya kecil bisa jadi besar, setidaknya bisa menuntaskan persoalan keluarga dan lingkungan. Artinya itu PR besar ya? Kita jalanilah, ya jalani bersama-sama gitu. Kalau kita katakan PR berarti ada jeda. Ya. Kalau kita awali hari ini juga, saya lebih apa ya? Lebih kuatnya lagi, saya punya harapan besar. Bagaimana kita membangunkan lingkungan. Besar kecilnya bagaimana lingkungan itu mempunyai pendapatan tetap. Baik itu dari sisi sosialnya, baik itu dari sisi bisnisnya, baik itu dari sumber APBD-nya kan itu. Karena tadi ya, masa kita mau bicara tentang negara, provinsi, kota, fakta kehidupan itu ada di ruang lingkup keluarga dan lingkungan kan gitu.
Nah, lantas kita berbicara pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu bisa bekerja, bisa menjalankan sistem dengan sempurna itu atas logistik atau atas anggaran yang disebut PAD yang menjadi APBD. Begitu pula PAD itu dari mana sebetulnya? Kan dari masyarakat itu. Kenapa ketika masyarakat ingin mengakses APBD tersebut untuk betul-betul direalisasikan menjadi pasung-pasos lingkungannya susah itu. Yuk kita awalilah betul-betul memang ke depan, mulai dari hari ini ke depan kita harus mengubah cara pandang. Kalau saya bilang mindset itu terlalu legeg lah, terlalu ini, udah kita mengubah sudut pandang sehingga memang pada akhirnya akan sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya. Jadi jangan sampai dewan itu dipandang semacam agnia gitu, padahal dewan itu mempunyai kebijakan otoritas. Bisa jadi apa yang menjadi persoalan konstituen ataupun lingkungannya, itulah yang bisa dibawa nanti ke ruang paripurna. Nah, begitu pula masyarakat, lingkungan, apa yang menjadi persoalannya, mudah-mudahan selesai dengan tepat, dengan cepat. Demikian kalau dari saya mengenai seputar ekonomi lingkungan, ya, lalu sudut pandang masyarakat ya terhadap sesuatu, baik kita lihat dari kelembagaannya, lalu dari status sosialnya kan gitu, sehingga apa sih parameternya kan itu, melahirkan parameter di mata masyarakat ya. Terima kasih. Baik, Baraya Priangan, kebersamaan kami dengan Pak Ajang Firman selaku Korda Brigade GPI tentunya sudah cukup panjang ya terkait persoalan di Kota Tasikmalaya. Pastinya kita masih memiliki informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama kami di podcast Kopi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Thank you.